Selamat malam, Rayon Citraya damai yang diberkati Tuhan. Pada saat malam hari ini kita akan beribadah dan kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu atas kesempatan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh pakai untuk melayani Tuhan. Dan pada kesempatan malam hari ini Tuhan, kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami dan selalu mengurapi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, kita sama-sama memuji Tuhan, kita agungkan nama Tuhan. Ada sukacita dalam melayani Tuhan, sukacita dari Roh Kudus, hati penuh damai karena Yesus beserta dalam kita melayani Tuhan. Ada sukacita, ada sukacita dalam melayani Tuhan, sukacita dari Roh Kudus, hati penuh damai karena Yesus beserta dalam kita melayani Tuhan. Ada sukacita dalam melayani Tuhan, sukacita dari Roh Kudus, hati penuh damai karena Yesus beserta dalam kita melayani Tuhan. Dalam kita melayani Tuhan, dalam kita melayani Tuhan. Puji nama Tuhan. Pada saat ini juga kita akan mendengarkan firman, kita akan mau menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita lebih dalam lagi untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kasih Tuhan masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukur
Tuhan, Engkau benar baik dalam kehidupan kami. Engkau luar biasa Tuhan. Hari-hari ini kami kuat itu karena Engkau. Dan malam hari ini kami memuji, sudah memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Bapa, kami menyenangkan hati-Mu di malam hari ini. Dan saatnya kami akan dengar firman Tuhan yang menguatkan kami, yang senantiasa membawa kami lebih dekat dengan Tuhan, mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Biar hari ini Tuhan, kami hamba-hamba-Mu, kami umat-umat Tuhan yang ada di Rahim Citra Damai, kami beri hati kami untuk dengar firman Tuhan. Senantiasa Tuhan Engkau pakai hamba-Mu, Engkau urapi hamba-Mu. Senantiasa apapun yang dia sampaikan itu datang daripada Allah, sehingga memberkati kami semua. Di dalamnya nama Tuhan saja yang kami agungkan dan kami muliakan. Dan kami percaya Engkau akan berbicara dalam hidup kami lewat hamba-Mu yang akan melayani Engkau pada malam hari ini. Dan kami percaya nama Tuhan yang dipermuliakan, nama Tuhan yang akan diagungkan. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengar firman Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur kepada Engkau. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara Rahim Citra Damai yang berkat Tuhan. Puji nama Tuhan pada malam hari ini, kalau kita masih bisa merasakan dan kita masih bisa menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa dalam setiap hidup kita. Dan pada malam hari ini saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan yang berjudul Hidup Ini Adalah Kesempatan. Berbicara tentang kesempatan adalah satu masa di mana kita dapat melakukan sesuatu yang bermanfaat, baik itu untuk diri kita sendiri, untuk orang lain, ataupun lingkungan di tengah di mana kita berada. Baik itu di situ terdapat masa, waktu, keadaan, situasi, dan kondisi di mana kita mampu untuk melakukan sesuatu yang berguna. Dan itulah kesempatan, masa yang Tuhan berikan untuk kita. Dan mari saya ajak kita semua untuk membuka di dalam Efesus pasal 5 ayat 16. Di situ dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Di mana di situ Efesus berkata bahwa kita harus menggunakan waktu yang ada. Kita harus pergunakan waktu kita pada saat ini. Karena hari-hari ini, hari-hari yang kita lalui adalah hari-hari yang jahat. Maka di situ Tuhan mengatakan bahwa kita harus pergunakan waktu kita. Kita harus pergunakan waktu yang ada agar kita dapat melakukan sesuatu hal yang baik. Kita dapat melakukan sesuatu yang bermanfaat. Dan berbicara tentang kesempatan yaitu time atau waktu, di mana waktu itu terus berputar dan tidak tahu kapan waktu itu akan berhenti. Dan seperti itulah setiap hidup kita, di mana setiap waktu yang terus berjalan, setiap waktu yang terus berputar, maka kita harus melakukan kesempatan hidup yang masih Tuhan berikan kepada kita untuk kita dapat melakukan sesuatu yang bermanfaat agar hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Dan terkadang kita hidup tidak menyadari bahwa banyak sekali kesempatan yang sudah kita lalui, dan terkadang kita menganggapnya adalah sesuatu hal-hal yang biasa saja, dan kita terkadang menganggap suatu kesempatan tersebut ya udah akan lalu begitu saja tanpa kita tahu ke depannya dan dampak ke depannya itu seperti apa. Sehingga kalau kita bisa manage waktu, kita bisa menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan, maka kita akan melakukan sesuatu hal yang baru di mana kita sebelumnya kita tidak dapat lakukan yang baru. Kita ingin melakukan sesuatu hal yang baru, sehingga yang bisa kita miliki adalah kemampuan kita akan bertambah, dan kedepannya pikiran kita akan lebih dibukakan lagi, sebab kita melakukan waktu yang ada, waktu yang kita miliki adalah untuk sesuatu yang bermanfaat. Dan di situ dimana halnya dengan setiap kehidupan kita, bahwa kita harus menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan dalam setiap hidup kita. Dan pada malam hari ini ada 3 poin yang ingin saya bagikan kepada kita semua. Dimana yang pertama adalah hidup ini adalah kesempatan. Terdapat di dalam Lukas pasal 11 ayat 30. Demikianlah bunyi firman Tuhan, sebab Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini.
Dan kita tahu bersama bahwa Yunus adalah salah satu nabi yang diutus Tuhan, di mana ketika Tuhan menyuruh Yunus untuk pergi ke kota Niniwe, di mana Tuhan ingin menjungkir balikan kota Niniwe, tetapi yang Yunus lakukan adalah ia lari dari panggilan Tuhan. Ia lari dari apa yang Tuhan perintahkan kepada Yunus, sehingga hal yang terjadi dalam hidupnya adalah ketika di mana ia menaik sebuah kapal, di situ akhirnya hal yang ia dapat adalah ia dibuang di lautan dan ia ditelan ikan yang besar. Sehingga di dalam perut ikan akhirnya ia menyadari kesalahannya. Ia merenungi kesalahannya bahwa sesungguhnya hal yang ia lakukan adalah hal yang tidak baik. Karena hal yang ia lakukan adalah sudah lari dari jalannya Tuhan, sudah lari dari panggilannya Tuhan. Sehingga bahwa pada saat-saat seperti ini, di mana ketika kita juga sedang lari dari jalannya Tuhan, kita tidak pada jalannya lurus, jalannya Tuhan, di mana pada saat-saat seperti ini ketika orang-orang di dunia sana ingin mencari sesuatu hal yang ingin menyenangkan hidupnya, ingin menyenangkan hatinya sendiri, sehingga ia tidak mempedulikan hal sekitarnya, sehingga hal yang terjadi adalah ia jauh, kita akan jauh daripada Tuhan. Maka dimana seperti yang Efesus katakan tadi, bahwa sesungguhnya kita harus pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Dan kita harus pergunakan waktu kita, waktu yang kita miliki, agar waktu yang kita gunakan adalah dampak positif, membawa dampak yang baik, menjadi hal yang berguna dalam setiap hidup kita. Dan dimana ketika Yunus mau kembali lagi dalam jalannya Tuhan, dan hal yang ia dapatkan adalah akhirnya Tuhan mengampuni Yunus, sehingga ikan besar tersebut mengeluarkan Yunus, dan akhirnya ia dapat kembali lagi dalam jalannya Tuhan. Dan hal yang kedua yang ingin saya bagikan, bahwa sesungguhnya setiap diri kita, marilah kita pakai kesempatan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Karena di dalam Ayub pasal 14 ayat pertama, di situ bahwa dikatakan setiap manusia itu singkat umurnya dan penuh dengan penderitaan. Maka untuk itu bahwa setiap kita manusia yang hidup, kita memiliki umur yang sangat singkat di dunia ini dan penuh dengan penderitaan. Maka untuk itu kita harus pergunakan waktu kita sebaik-baiknya agar kita bisa menjadi berkat. Dan yang kedua adalah yang tadi yang sudah saya bagikan, bahwa kita hidup untuk melayani Tuhan. Di mana dalam Matius pasal 20 ayat 28, bahwa sesungguhnya anak manusia saja datang itu untuk melayani dan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Bahwa yang kita ketahui bahwa Tuhan Yesus saja datang ke dunia itu untuk melayani, terlebih untuk kita manusia. Kita hidup untuk melayani Tuhan. Seperti halnya dengan hal-hal yang kita lakukan dalam setiap ibadah kita, baik saat kita menjadi WL dalam ibadah rayon, saat kita mengambil bagian dalam pelayan-pelayan kita, ataupun ketika kita datang ibadah tepat waktu, ataupun kita membayar apa yang menjadi bagian kita. Dan ketika kita mau membuka hati kita, di mana kita mau memberikan waktu kita untuk Tuhan, itu sama saja kita sudah melayani Tuhan. Maka untuk itu marilah kita hidup untuk melayani Tuhan. Dan yang ketiga yang ingin saya bagikan, bahwa kita hidup harus menjadi berkat. Dimana kita hidup harus menjadi berkat bagi banyak orang, yaitu kita jangan menjadi orang yang egois. Kita harus peduli dengan orang-orang lain maupun orang-orang sekitar kita, dan kita harus berbagi dengan apa yang kita miliki, apa yang kita punya, agar hidup kita senantiasa menjadi berkat. Dan di situ ketika hidup kita sudah menjadi berkat, maka orang lain maupun orang-orang sekitar kita, dan kita harus berbagi dengan apa yang kita miliki, apa yang kita punya, agar hidup kita senantiasa menjadi berkat. Dan di situ ketika hidup kita sudah menjadi berkat, maka
dampak yang baik, dampak yang positif itu kita bisa salurkan kepada banyak orang, sehingga mereka pun diberkati dan kita pun diberkati oleh Tuhan. Untuk itu kita harus pergunakan waktu kita. Kita harus pergunakan waktu kita sebaik-baiknya, agar kita pergunakan kesempatan yang ada selagi kita masih hidup di dunia ini. Karena hidup ini adalah kesempatan, masa yang Tuhan berikan dalam setiap hidup kita. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang bisa saya bagikan pada malam hari ini. Kiranya memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita telah mendengar firman Tuhan pada malam hari ini. Saya percaya Bapak Ibu sekalian Rayon Citra Damai, kita semua diberkati Tuhan lewat firman Tuhan maupun lewat ibadah pada malam hari. Dan saya akan berdoa menyelesaikan ibadah pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat anugerah Tuhan. Tidak pernah berhenti Engkau memberkati, menyertai, membela, bahkan berikan perlindungan dalam kehidupan kami. Berdoa buat seluruh jemaat yang Kau percayakan hamba-Mu layani di Rayon Citra Damai, sampai kepada anak-anak pun, orang dewasa, dan semua kami percaya mengalami penyertaan Tuhan. Hamba hanya berdoa Tuhan memberikan perlindungan, pertolongan buat sidang jemaat Tuhan. Jauhkan dari setiap kecelakaan, jauhkan setiap mara bahaya apapun, dari segala bakteri ataupun segala virus-virus apapun, bahkan virus yang mematikan sekalipun, kami percaya sudah dihalaukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, aktivitas sidang jemaat Tuhan, tetap terus Engkau memberkati dengan setiap pekerjaan, profesi jemaat Tuhan. Hamba percaya semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, jauhkan kekhawatiran, keraguan-raguan dalam kehidupan jemaat, kecemasan Engkau halaukan, dan gantikan dengan sukacita, dan gantikan dengan segala kemurahan dan anugerah Tuhan yang besar. Engkau taruh dalam hati mereka rasa penyertaan Tuhan dalam hidupnya, rasa pembelaan Tuhan, dan kami percaya itu menjadi bagian kami, bahwa kami tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba percaya kami sudah diberkati Tuhan dan menyelesaikan ibadah Rayon Citra Damai malam ini penuh syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.